Selamat siang Bu Marta. Pada siang hari ini saya memanggil Bu Marta karena ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Selamat siang juga Bu Riana. Apakah hal yang ingin Ibu bicarakan adalah kasus bullying yang beberapa hari lalu dialami oleh siswa sekolah menengah pertama? Benar sekali Bu, akhir-akhir ini banyak kasus bullying yang terjadi di sekolah yang ada di kabupaten kita. Sebagai instansi terkait, kita harus melakukan upaya yang bertujuan untuk mencegah bullying. Saya setuju Bu. Bagaimana kalau kita membuat program sosialisasi terkait pencegahan bullying yang akan kita selenggarakan dari sekolah ke sekolah? Saran yang bagus Bu Marta. Saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar mereka menginformasikan program sosialisasi pencegahan bullying ini ke sekolah-sekolah. Saya juga akan meminta bantuan Bu Diana selaku konselor untuk menyusun materi dan melakukan sosialisasi. Semoga program ini dapat efektif untuk mencegah bullying terutama di lingkungan sekolah. Selamat siang Bu Diana, bisa bicara sebentar karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Selamat siang juga Ibu, apakah ada kepentingan yang mendesak? Begini Bu, apakah Bu Diana sudah melihat berita tentang kasus bullying yang dialami oleh anak SMP? Apakah berita yang dimaksud oleh Ibu adalah berita yang menceritakan jika pelaku itu menganiaya korban dengan alasan korban itu sudah bergabung dengan geng yang lain? Betul. Bu, jadi begini, tadi saya sudah berdiskusi dengan Bu Marta dan menghasilkan kesepakatan bahwa dinas kita akan mengadakan program sosialisasi dari sekolah ke sekolah untuk mencegah bullying. Apakah Bu Diana bersedia untuk membantu pelaksanaan program sosialisasi tersebut? Baik Ibu, saya bersedia untuk membantu pelaksanaan program sosialisasi terkait pencegahan bullying ini. Semoga program ini efektif untuk bisa menurunkan tingkat kasus bullying di lingkungan sekolah. Hari ini apa aja kegiatan di kantor? Tadi itu aku ada 2 klien konseling dan tadi Bu Sekretaris Dinas itu meminta bantuan aku untuk ikut serta dalam program baru yang ada di dinas, yaitu program pencegahan bullying yang akan dilaksanakan dari sekolah ke sekolah, mengingat ada banyak kasus bullying yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, sekarang ini itu aku baru buat materinya. Apa kamu punya saran terkait materi apa aja yang harus aku bawakan? Kalau saranku, kamu bisa menjelaskan jenis dan bentuk dari bullying, karena kemungkinan anak-anak sekolah tidak menyadari bahwa perilakunya termasuk dalam tindakan bullying. Selamat pagi Bu Diana, saya Pak Willy, Kepala Sekolah di SMP Pelita Bangsa. Semoga dengan adanya sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah tindakan bullying. Mari saya antar ke aula. Selamat pagi juga Pak Willy, saya Diana sebagai perwakilan dari Dinas PPA yang akan menjadi narasumber pada sosialisasi pencegahan bullying pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Diana, konselor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan menemani teman-teman dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, apakah teman-teman di sini sudah ada yang melihat ataupun membaca berita di media sosial terkait dengan kasus bullying yang menimpa anak SMP di mana pelakunya adalah temannya sendiri? Jika belum, teman-teman bisa membuka media sosial. Dan jika sudah, teman-teman bisa memberikan pendapat terkait dengan kasus ini, silahkan. Saya mau berpendapat Bu, menurut saya bullying ini tuh tindakan yang tidak baik, seharusnya kita saling menghormati dan berteman dengan baik.
Nah, betul sekali ya bahwa tindakan bullying ini itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan sebaiknya dan seharusnya kita itu berteman dengan saling menghormati, saling menyayangi dan jangan sampai membeda-bedakan teman kita sendiri begitu. Selain tindakan tidak terpuji, bullying ini itu merupakan tindakan yang bisa melanggar hak-hak anak, di mana anak itu kan merupakan generasi yang bisa diharapkan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak itu perlu mendapatkan perhatian besar dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah itu adalah dengan membuat peraturan yang berisi tentang hak-hak anak itu sendiri atau disebut hak dasar anak gitu. Nah, hak-hak ini itu harus terpenuhi karena ketika hak anak itu terpenuhi, maka anak itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan keterampilan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya gitu. Kemudian di Indonesia sendiri, berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, terdapat beberapa hak mutlak ataupun hak dasar anak gitu. Nah, salah satunya adalah hak perlindungan, di mana hak perlindungan ini itu memastikan bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan, termasuk dilindungi dari tindakan bullying itu sendiri. Jadi sebenarnya bullying itu apa sih? Jadi bullying ini itu merupakan perilaku kekerasan yang terus-menerus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan terhadap seseorang yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Tindakan bullying ini itu bisa dibilang masih kerap terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah kasus bullying yang ternyata masih cenderung fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2020 terdapat 119 kasus, lalu menurun menjadi 53 kasus pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 226 kasus di tahun 2022. Nah, berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia, bisa diketahui bahwa 50% kasus bullying itu terjadi di jenjang SD dan SMP. Jadi, 25% itu di SD dan 25% lainnya di SMP. Selain itu, untuk di SMA itu terdapat 18,75%, di SMK juga terdapat 18,75%, di MTS ada 6,2% kasus bullying, dan di pondok pesantren itu ada 6,25% kasus bullying. Untuk jenis bullyingnya sendiri yang paling banyak dialami adalah bullying fisik sebesar 55,5%, bullying verbal 29,3%, dan bullying psikologis sebanyak 15,2%. Lalu apa aja sih perilaku-perilaku yang termasuk pada tindakan bullying? Jadi bullying ini itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik itu kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul, menendang, meludahi, dan perilaku lain yang memang mengarah pada fisik seseorang. Yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal ini itu kekerasan yang dilakukan dengan cara mencela, memfitnah, menghina, dan menggosipkan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah bullying relasional, di mana kekerasan ini itu dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, dan mengasingkan seseorang. Lalu apa aja sih dampak dari bullying bagi para korbannya? Nah, tadi kan saya sudah sempat mention bahwa tindakan bullying ini itu merupakan tindakan yang tidak terpuji. Oleh karena itu, pasti akan menimbulkan dampak yang negatif bagi para korbannya. Jadi, korban bullying itu bisa mengalami berbagai macam gangguan yang berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan psikologis seperti rasa takut, rendah diri atau minder, merasa tidak nyaman, merasa tidak berharga, menurunnya kemampuan sosial seperti takut ke sekolah, sehingga korban bullying itu tidak mau masuk sekolah, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, prestasi akademik yang menurun, bahkan korban bullying itu ada yang sampai berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu gimana sih cara untuk mencegah bullying? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa diri kita lakukan untuk
mencegah kita menjadi perilaku bullying. Yang pertama adalah usahakan untuk menanamkan bahwa bullying merupakan perilaku yang tidak terpuji pada diri kita sendiri. Jadi penanaman nilai tersebut itu merupakan tindakan yang memang penting untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Nah, penanaman nilai itu juga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari tindakan bullying, baik bagi para korbannya maupun bagi para pelakunya sendiri. Untuk korban, sudah saya jelaskan tadi untuk dampaknya. Kemudian untuk dampak negatif dari bullying bagi pelaku misalnya adalah dikeluarkan dari sekolah dan dijauhi oleh lingkungan sekitar. Hal kedua yang bisa kita lakukan yaitu mengusahakan untuk meningkatkan rasa empati dan toleransi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mencoba untuk memahami perasaan, sudut pandang orang lain, dan menghargai perbedaan di antara kita. Hal ini akan membantu kita untuk bisa menghindarkan kita dari sikap merendahkan dan menyakiti orang lain. Cara yang terakhir atau cara yang ketiga adalah hindarilah lingkungan pertemanan yang negatif. Sebaiknya kita menghindari bergabung dengan kelompok ataupun teman-teman yang cenderung berperilaku negatif atau mempraktikkan perilaku bullying itu sendiri. Dengan lingkungan yang positif dan mendukung, itu tuh bisa membantu kita memupuk sikap yang baik dan mencegah kita untuk terjerumus ke dalam perilaku bullying itu sendiri. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah jika teman-teman menyaksikan ataupun mengetahui adanya tindakan bullying, teman-teman jangan diam. Laporkan kejadian tersebut kepada guru yang bisa membantu. Jika memungkinkan, dorong teman-teman kalian untuk berbicara juga. Dengan berani mengambil tindakan, teman-teman itu bisa membantu menghentikan bullying dan bisa menciptakan lingkungan yang aman. Jadi, stop bullying.